Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meisy Fitri Azhara dengan NIM 1911270034 semester 5B, Prodi Tadris IPS, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi kelompok 4 yang berjudul Individu Sosiopat dan Reaksi Sosial dengan mata kuliah Patologi Sosial dengan dosen pengampu Pak Sepri Yunarman MSI. Individu sosiopat adalah tingkah laku yang menyimpang dari norma umum atau kebiasaan dalam masyarakat. Penyebab sosiopat yaitu pertama ada faktor psikis yang seperti pikiran, pengalaman masa lalu, atau bisa juga dalam keluarga yaitu broken home. Yang kedua yaitu biologis, seperti keturunan, bentuk tubuh atau fisik. Yang ketiga ada sosiologis seperti lingkungan masyarakat, dan yang terakhir yaitu mistis, yaitu abnormal. Selanjutnya yaitu sanksi sosial. Sanksi sosial adalah sanksi langsung yang dikenakan pada orang-orang yang dianggap mempunyai stigma sosiopat yang dikenakan oleh masyarakat pada umumnya. Sanksi sosial membatasi partisipasi sosialnya dengan cara menghalangi keikutsertaannya dalam kegiatan hidup sehari-hari. Mereka tidak diperbolehkan memanfaatkan peranan ekonomi atau sosial tertentu. Misalnya ditolak permohonan kreditnya, dilarang bertempat tinggal di suatu daerah, ditolak masuk tentara atau korps polisi, dan lain-lain. Mereka dikenakan hukuman, diusir atau dikucilkan dari masyarakat umum. Contohnya seperti mantan narapidana yang sukar mendapatkan pekerjaan yang dengan mudah bisa didapatkan oleh orang normal karena anggota organisasi sosiopat itu dianggap eksklusif, asusila, amoral, manusia hina, merusak, dan lain-lain. Setiap anggota masyarakat yang sosiopat, baik yang menjadi anggota dari satu organisasi maupun yang beroperasi secara individual, pasti mendapatkan sanksi sosial dalam bentuk hambatan-hambatan. Hambatan tersebut berupa norma dan larangan dalam memainkan peranan sosialnya yang jahat, merusak, dan sosiopat. Ciri-ciri sosiopat dapat dilihat dari segi jenis kelamin, umur, kondisi jasmania, kelahiran, suku bangsa, afiliasi religius, posisi ekonomi, dan asal kelas sosialnya. Mobilitas pada individu sosiopat pada umumnya. Individu dan kelompok-kelompok yang menyimpang itu sangat mobile sifatnya. Pribadi-pribadi dengan mobilitas vertikal dan mobilitas spasial atau ruang yang rendah sangat dibatasi ruang geraknya oleh para anggota atau kelompok lingkungan lainnya. Mereka memiliki afinitas atau daya kait yang tinggi dengan anggota-anggota kelompok sendiri. Sebaliknya, orang-orang yang merasa ditolak oleh lingkungannya tidak mempunyai tempat dan tidak bisa menyesuaikan diri dengan anggota-anggota kelompoknya. Pasti punya kecenderungan kuat untuk keluar dari daerah tempat tinggalnya dan besar keinginannya untuk bermigrasi ke dalam masyarakat dengan struktur organisasi yang berbeda. Tidak jarang pula mereka itu berpindah-pindah tempat tinggal untuk memperluas komunikasi dan habitat atau tempat tinggal. Jadi, ruang gerak mereka menjadi lebih luas dan longgar. Selanjutnya yaitu reaksi sosial. Reaksi sosial adalah sikap yang diberikan oleh masyarakat. Jika baik, maka reaksi masyarakat akan baik, begitu pula sebaliknya. Reaksi sosial itu antara lain berupa kekaguman, pujian, hormat, pesona, simpati, sikap acuh tak acuh, cemburu, iri hati, ketakutan, penolakan, hukuman, kebencian, kemarahan, dan tindakan-tindakan yang lainnya.
Kompleks dari reaksi-reaksi itu dapat dinyatakan sebagai kusien toleransi, yakni ekspresi subjektif dan kuantitatif terhadap penyimpangan atau tingkah laku patologis, serta kesediaan masyarakat untuk menerima atau menolak penyimpangan tadi. Dengan kata lain, kusien toleransi itu merupakan perbandingan di antara tingkah laku objektif yang nyata terlihat sosiopat dengan kesediaan lingkungan sosial untuk menoleransinya. Selanjutnya yaitu ada organisasi sosiopat dan kebudayaan eksploitatif. Sanksi biasanya diberikan kepada organisasi-organisasi menyimpang, juga terhadap individu-individu, buangan, dan daerah-daerah yang dihuni oleh para penyimpang. Sanksi tersebut dapat berupa lokalisasi, penutupan total, isolasi, dan segregasi. Akan tetapi di samping itu, organisasi-organisasi deviasi yang setengah atau tidak legal tersebut sering pula dieksploitasi oleh kelompok-kelompok politik dan sosial lainnya. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.